Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit membuat contoh penggunaan rumus Lovin untuk menghitung jumlah sampel yang akan digunakan, dan kita juga akan menggunakan sampel random sampling untuk menentukan data yang akan kita gunakan sebagai sampel. Di sini data yang akan saya gunakan adalah data tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, jumlah makan, jenis kelamin, kemudian jam tidur dan bangun dari mahasiswa PSKK PVTMO. Jumlah data yang saya gunakan adalah 60. Kemudian pertama kita akan masuk ke rumus Lovin dulu. Pada rumus Lovin ini data nilai kelonggaran atau nilai toleransi yang akan saya gunakan adalah 5%, 10%, dan 20%. Untuk perhitungannya pertama kita buat 3 kolom dulu. Kita pisahkan 3 kolom. Jumlah barisnya kita gunakan 3 karena kita hanya menggunakan 3 nilai toleransi atau nilai kelonggaran. Kemudian kita buat tabel dulu biar terpisah. Sudah. Pertama untuk nilai jumlah data kita isikan 60 semua. Kemudian kita masukkan nilai toleransi. Yang pertama adalah 5%, kemudian 10%, kemudian 20%. Jika nilai jumlah data dan nilai error atau nilai toleransi sudah kita masukkan, sekarang kita masukkan rumusnya adalah sama dengan A1 dibagi kurung buka 1 plus A1 dikali kurung buka lagi B1 kurung tutup pangkat 2, kemudian kurung tutup, kemudian kita enter. Untuk yang 10% dan 20% karena rumusnya sama, tinggal kita tarik, hasilnya sudah keluar. Kemudian karena data ini hasilnya desimal, bisa kita bulatkan. Untuk pembulatannya karena 52,1 jadi 52, kemudian 37,5 kita jadikan 38, 17,6 kita jadikan 18. Di sini jumlah sampel sudah kita temukan. Kemudian kita akan masuk ke simple random sampling. Simple random sampling ini digunakan untuk menghitung atau menentukan sampel yang akan kita gunakan, atau kita akan memilih nomor urut dari sampel kita dan nantinya kita akan gunakan untuk sampel. Untuk simple random sampling ini kita mulai dari membuat atau memasukkan tabel dulu. Kita
buat tabel dengan jumlah kolom 3 dan jumlah barisnya 18. Kita untuk yang pertama yang menggunakan 5%, jumlah datanya adalah 52. Jadi kita buat tabel dengan baris 52 dan kolom 3. Nah, kalau sudah di kolom pertama kita masukkan kurang 1 ternyata sudah. Di kolom pertama kita akan masukkan nomor urut. Kita isi 1, 2, kemudian kita type. Kita tarik sampai jumlahnya 52. Sudah. Kemudian kita akan menentukan kolom keduanya. Kolom kedua adalah nomor sampling. Ini kolom ketiga kita tidak gunakan, mohon maaf. Nomor sampling. Nah, untuk nomor sampling ini kita akan menggunakan rumus random between, kemudian kurung buka, bottom itu angka terendah yang kita gunakan adalah 1, kemudian titik koma, angka tertinggi atau topnya adalah 60 karena jumlah data kita 60. Kemudian kita enter. Di sini ada data yang sama. Nah, jika ada data yang sama seperti ini, kita tinggal tambahkan 1 angka. Nah, masih ada data yang sama, kita tambahkan lagi 1 angka, terus sampai tidak ada data yang sama. Ini sudah tidak ada data yang sama. Ini yang tingkat toleransinya 5%. Kemudian kita buat tabel lagi. Jumlah kolomnya 2, jumlah barisnya 38. Karena jumlah data sampelnya 38. Kita buat tabel. Sudah. Sama nomor urut dan satunya nomor sampling. Kita geser sedikit biar terbaca. Sudah. Nomor urut sama 1, 2. Kita tarik aja. Sudah 38. Kita gunakan rumus yang sama dengan random between, kurung buka,
topnya sama 1, bottomnya 1, topnya 60. Terus kita enter, kita periksa. Di sini ada angka yang sama 44, kita tambah 1 45. Terus dicek sampai tidak ada angka yang sama. Kalau sudah, kita masuk ke nilai toleransi 20%. Langkahnya sama, kita buat tabel dulu. Jumlah datanya tadi 18, karena jumlah datanya 18, kita buat tabelnya baris 18 kolom 2. Sudah, kita tulis nomor urut, kemudian nomor sampling. Kalau sudah sama, di sini angkanya masih berubah terus karena kita jadikan 1, dan nomor sampling sama dengan random between 1,60 dan enter. Sudah, ini untuk simple random sampling dengan nilai toleransi 5%, 10%, dan 20%. Ini nantinya nomor sampling ini yang akan kita gunakan sebagai data untuk kita hitung. Kemudian setelah simple random sampling sudah, kita akan masuk ke systematic random sampling. Systematic random sampling ini kita harus menentukan interval dulu sebelum kita masuk ke perhitungan data. Untuk interval, rumusnya adalah sama dengan n besar atau jumlah populasi dari keseluruhan dibagi dengan jumlah sampel. Untuk yang nilai toleransi 5%, jumlah populasinya 60, kita bagi dengan 52, hasilnya adalah 1,15. Karena hasilnya desimal, kita bulatkan menjadi tidak desimal. Karena di sini 0,1, kita bulatkan menjadi 1. Kemudian untuk yang nilai toleransinya 10%, jumlah datanya adalah 30, jumlah sampelnya adalah 38. Kita enter. Hampir sama. Di sini 1,57, karena 1,5 kita bulatkan menjadi 2. Kemudian yang 20%, 60/18, 3,33. Jadi intervalnya adalah 3. Kalau intervalnya sudah diketahui, kita tinggal masukkan angka pertama yang akan kita gunakan. Misalkan untuk angka pertama saya menggunakan 1 untuk keseluruhan nilai toleransi. Untuk nilai keduanya kita gunakan rumus sama dengan angka pertama kita tambah dengan nilai interval. Di
sini karena intervalnya 1 kita tambahkan dengan 1, kemudian kita tinggal tarik sampai jumlahnya 52. Lebihan 1 karena intervalnya 1 jumlah, maka angka yang keluar adalah urut dari 1 sampai 52. Kemudian untuk yang nilai toleransinya 10%, kita masukkan rumus yang sama. Angka pertama kita tambah dengan nilai intervalnya 2, kemudian kita tarik sampai jumlahnya 38. Sudah, karena di sini ada angka yang melebihi 60, kita ganti rumusnya menjadi sama dengan jumlah data, yaitu 60 kita kurangi dengan nilai atau jumlah sampelnya. Jumlah sampelnya adalah 38. Sudah, bisa dipastikan angkanya berbeda. Kita cek satu persatu. Di sini tidak ada angka yang sama. Dan untuk yang nilai toleransinya 20% sama, kita gunakan rumus n per n atau jumlah data kita bagi dengan jumlah sampel. Sama dengan angka pertama kita tambahkan dengan interval. Tinggal kita tarik, jumlahnya adalah 18. Di sini tidak melebihi 60, jadi tidak perlu kita perbaiki. Kemudian setelah sistematik random sampel kita sudah dapat sampel-sampelnya, kita masuk ke stratified random sampling. Untuk stratified di sini ada ketentuan tambahan. Ketentuan tambahannya adalah populasi dibagi menjadi 2 subpopulasi, pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Jadi kita harus masukkan data awalnya dulu. Ini data awalnya, kita copy saja keseluruhan. Kita copy, kita masukkan ke stratified. Nah, kita taruh di sini. Nah, untuk membagi antara laki-laki dan perempuan, kita gunakan data sort. Kita masuk ke menu data sort, kita pilih sort by jenis kelamin. Tinggal kita B. Di sini sudah terpisah antara laki-laki dan perempuan. Karena sudah terpisah, saya akan bagi menjadi 2 tabel untuk memudahkan kita nantinya. Karena untuk penomoran nomor urut samplingnya akan rancu kalau kita gabungkan. Kita beri header untuk kolomnya dulu. Nah, untuk nomor urutnya kita buat kembali urut, kita kembalikan. Nah, sudah, jumlah laki-lakinya 42, kemudian yang perempuan juga sama. Kenapa kita rubah? Itu hanya untuk mempermudah. Untuk hasil akhirnya nanti tidak akan berpengaruh. Sudah, kalau sudah dirubah,
kita gunakan rumus yang kita masukkan ketentuannya lagi. Di sini kita menggunakan simple random sampling, jadi kita akan menggunakan perhitungan simple random sampling lagi, sama seperti yang pertama. Di sini karena jumlah datanya berubah, kita akan menghitung dari rumus Levin-nya lagi. Untuk yang pertama, rumus Levin. Rumus Levin ada 3 seperti yang sebelumnya: toleransi 5%, 10%, dan 20%. Yang kita rubah hanya jumlah data awalnya. Data awalnya untuk yang laki-laki, kita jadikan ini rumus Levin laki-laki. Kita selesaikan salah satu dulu, yang laki-laki dulu. Tarik sedikit ya. Sudah. Pertama adalah jumlah data. Kalau jumlah data sudah, tinggal nilai toleransi atau E. Kita gunakan E saja biar lebih ringkas. Kemudian yang terakhir yang akan kita cari adalah jumlah sampel. Cara menghitungnya sama. Jumlah datanya untuk laki-laki adalah 42. Kita tarik aja 42. Nilai toleransinya 5%, 10%, dan 20%. Tinggal kita masukkan rumus, sama dengan jumlah data dibagi kurung buka 1 ditambah jumlah data dikali kurung buka E kurung tutup pangkat 2 kurung tutup, enter. Kita tarik aja, rumusnya sama. Di sini 38,00, jadi jumlahnya 38, 29,5 jadi 30, 15,6 jadi 16. Itu untuk yang jumlah sampel untuk laki-laki, untuk masing-masing nilai toleransi. Kemudian yang perempuan, pertama sama jumlah datanya 18. Jumlah data 18, nilai toleransinya sama, kita ambil di atas saja. Untuk rumusnya kita sebenarnya bisa diambil di atas, cuman sambil mengingat-ingat. Sama dengan jumlah data dibagi kurung buka 1 ditambah jumlah data dikalikan kurung buka nilai toleransi kurung tutup pangkat 2 kurung tutup, enter. jadi 17, 15,2 jadi 15, 10,4 jadi 10. Kita sudah tahu jumlah sampel yang akan kita gunakan. Sekarang tinggal kita tentukan nomor berapa lagi yang akan menjadi sampel
sama yang laki-laki. Sama kita buat seperti tadi, di samping aja guys, kita pindah ke sampingnya lagi. Nah di sini oke, kita tulis laki-laki aja untuk pemisah. Kita gunakan sama 2 kolom, ke bawahnya 38 kita lebihkan dulu ke bawah. Kita nanti hapus. Terus di sini terhapus. Sudah, kita masukkan tabel untuk memisahkan kolom 1 nomor urut, kolom kedua nomor sampling. Sama caranya seperti tadi. Nomor urut 1, 2, dan kita sampai jumlahnya 38. Sudah, nah sudah 38, tinggal kita menentukan nomor sampling. Untuk menentukan nomor sampling di simbol random sampling, karena kita menggunakan metode simbol random sampling, kita gunakan rumus sama dengan between kurung buka 1 angka terbawahnya titik 2 titik koma, angka tertingginya adalah 42, kurung tutup, enter. Sudah, kita bisa cek adakah angka yang sama. Mungkin di sini ada yang terlewat, ada beberapa angka yang sama, nanti kita perbaiki. Sekarang kita tentukan dulu untuk nomor samplingnya. Nah sudah, di sini sudah, kita tinggal masukkan yang kedua. Sama, kita buat tabel dulu. Setelah kita buat tabel, jumlah tabelnya yang kedua adalah 30. Jadi di sini 30, insert tabel. Sudah, tabel ini kita buat sebenarnya sebagai pemisah aja biar lebih mudah nanti untuk mencari angka-angkanya. Sama nomor urut, kemudian nomor sampel 1, 2, kita tinggal tarik 32, maaf 30, bukan 32. Kita hapus 2. Sudah, jadi 30. Nomor sampel sama dengan random, between kurung buka angka pertamanya 1, angka tertingginya 42, kurung tutup, enter. Sudah, tinggal yang terakhir, nilai toleransi 20%. Caranya sama,
jumlahnya adalah 16. Sudah. Nomor urut lebih 1. Sudah. Rumusnya sama, random between 1,42 enter. Untuk yang laki-laki sudah, tinggal yang perempuan. Yang perempuan kita taruh di sini aja. Pertama kasih. Sudah. Nomor urut dan nomor sampling. Buat berapa tabel? 18, 17, 15, 10. Pertama 17 dulu. Nomor urut dan nomor sampel. Lebih dari 17. Ini kita hapus. Sudah. Rumusnya masih sama, random between 21, angka tertingginya titik 2, angka tertingginya 18, kurang tutup enter. Sudah. Tinggal yang 10% sama jumlahnya 15. Sort table. Nomor urut 2. Kelebihan 1. Sudah. Nomor sampel sama dengan
bisa kita perbaiki dengan menambahkan satu angka dari 12 menjadi 13. Nanti kita bisa cek lagi apakah masih ada angka yang sama atau tidak. Kemudian kita lanjut ke tugas keempat atau pembahasan keempat kita, yaitu cluster sampling. Untuk cluster sampling ini seperti tadi yang stratified, di sini ada keterangan tambahan atau aturan tambahan. Di sini kita disuruh untuk mengelompokkan data menjadi 3, kelompok A, B, dan C. Kemudian kita menggunakan metode simple random sampling. Kita bagi dulu datanya, kita ambil data awal. Data awal ini kita copy, kita pindahkan ke cluster sampling. Karena jumlah datanya 60, kemudian hanya dibagi 3, saya akan bagi rata menjadi 20 masing-masing. Untuk pembagiannya saya beri warna aja, nggak usah saya potong. Nantinya yang kita akan rubah di angka awal dan angka akhirnya untuk perhitungan random sampling. 20, kita beri warna yang beda lagi, biru. Biru, udah. Datanya sudah ada. Kemudian kita menghitung rumus Sloven lagi, rumus Sloven. Rumus Slovennya adalah kita masukkan jumlah data dulu, kita gunakan N untuk jumlah data, N untuk nilai toleransi, dan N kecil untuk jumlah sampel. Jumlah data N nya 20 semua sama, kemudian E atau nilai toleransinya 5%, 10%, dan 20%. Kemudian jumlah sampelnya kita masukkan rumus N dibagi kurung buka 1 ditambah N dikali kurung buka E pangkat 2 kurung tutup, enter. Sudah. 19,0 kita jadikan 19, 16,6 kita jadikan 17, 11,11 dijadikan 11. Kita tulis saja. Kemudian 11. Karena jumlah datanya sama, saya hanya membuat salah satunya untuk rumus Sloven. Tinggal kita menghitung nomor sampling. Nomor sampling yang akan kita gunakan, kelompok A warna kuning, nomor 1 sampai 20. Pertama-sama nomor urut, kemudian nomor sampel, nomor urut 1, 2,
adalah 19 sesuai jumlah sampel yang sudah kita hitung menggunakan rumus Sloven. Nomor sampelnya sama dengan random between. Kenapa saya menggunakan random between? Karena lebih mudah daripada kita menghitung satu persatu atau memilih satu persatu. Random between sudah, karena kita tidak menggunakan tabel yang lainnya, tidak langsung masuk. Sudah, di sini ada angka yang sama, kita tambahkan 1, sudah berubah. Nanti masih ada angka yang sama, nanti bisa kita perbaiki. Kemudian kelompok A yang nilai toleransinya 10%, jumlah barisnya adalah 17 atau 17 sampel. 1, 2, 17. Sudah, kalau sudah 17 tinggal kita masukkan random between. Angka pertamanya 1, T, 20, angka terakhir tinggal kita tarik. Sudah. Kemudian yang terakhir, yang nilai toleransinya 20%. Caranya sama, jumlah datanya hanya 11. Nomor sampel sama dengan random between 1,20. Enter. Ini untuk kelompok A. Kelompok B, C, dan D. Kelompok B dan C sama. Jadi di sini saya kopikan saja. Nanti kita ubah di random between-nya. Satu lagi. Sudah. Kelompok B. Di sini kita ubah yang 1 dan 20, karena angka angka paling bawahnya bukan angka 1 tapi angka 21 dan titik koma 40. Enter. Sudah, sama, kita sedikit percepat. Sudah. Nah, tinggal kita tarik, karena kalau memasukkan satu persatu nanti durasinya akan terlalu lama. Kemudian yang ketiga, yang kelompok C. Kelompok C ini kita rubah juga di nomor urut sampel. Angka bottom atau paling bawahnya atau paling kecilnya adalah 41 dan angka paling besarnya adalah 60. Kemudian kita copy. Sudah, tinggal kita tarik. Sudah, kita sudah sampai ke cluster sampling. Karena sudah masuk ke cluster sampling di sini. Di sini yang poin ketiga harusnya
saya buat di akhir rumus Lovin, tapi karena rumus Lovin untuk menentukan jumlah data sampel saya masukkan di awal. Kalau sudah, tinggal kita input data dan lakukan perhitungan terhadap parameter menggunakan Microsoft Excel. Dan yang poin kelimanya, hitung parameter populasi di poin 1. Pertama kita hitung yang poin 1 dulu, parameter populasi. Di sini data yang diminta adalah tinggi badan rata-rata. Di sini kita akan tulis di samping delete untuk tinggi badan, kemudian berat badan. Tinggi badan saya singkat jadi TB, berat badan jadi BB, ukuran sepatu saya tulis US, jumlah makan saya tulis JM. Jenis kelamin di sini karena perintahnya untuk jenis kelamin kita hitung persentase atau proporsi perbandingan, kita pisahkan dulu. Kita pindah ke jam tidur dan jam bangun. Jam tidur saya jadikan JT, jam bangun JB. Untuk tinggi badan kita masukkan rumus sama dengan average kurung buka yang kolom tinggi badan, terus kurung tutup, enter. Di sini persentase general sudah, rata-ratanya adalah 160,95 dari keseluruhan data. Nanti kita akan bandingkan dengan hasil dari masing-masing sampling. Masing-masing sampling yang paling mendekati dengan hasil keseluruhan. Karena tinggi badan sudah, sekarang berat badan. Rumusnya sama dengan average kurung buka. Kita masuk ke kolom berat badan, kita geser ke bawah sedikit, kurung tutup, kemudian enter. Kemudian ukuran sepatu sama dengan average kurung buka. Kita masuk ke kolom ukuran sepatu, kurung tutup, enter. Nah, jenis jumlah makan sama average. Karena kita mencari rata-rata, kita menggunakan rumus average. Kemudian 60, kurung tutup, enter. Tinggal kita menghitung jam tidur dan jam bangun rata-ratanya. Kita masukkan rumus yang sama, average kurung buka, kemudian yang paling bawah kurung tutup, enter. Di sini untuk jam saya menggunakan format numberingnya custom. Saya setting ke jam dan menit karena di sini saya hanya menggunakan jam dan menit tanpa detik. Nanti akan sedikit saya bahas. Kita masukkan rumus dulu, average kurung buka, jam bangun, kurung tutup, enter. Sudah keluar semua datanya. Kemudian saya akan sedikit menunjukkan gimana saya menggunakan perhitungan waktu. Karena kalau kita menggunakan perhitungan biasa itu 0 sampai 1, atau kalau kita menggunakan persentase itu untuk sampai ke 1 butuh
tapi kalau untuk jam butuh 60 menit. Nilai angkanya berbeda. Di sini saya masuk ke numbering, format cell number. Saya pilih yang custom, kemudian saya ambil yang HHMM atau hour, kemudian minutes. Oke, sudah kita temukan hasilnya. Tinggal kita menghitung perbandingan atau persentase laki-laki dan perempuan. Sebelum kita menghitung perbandingannya, kita harus tahu jumlahnya. Di sini di perhitungan yang stratified, karena kita sudah bagi jumlah kita sudah bagi datanya antara laki-laki dan perempuan. Untuk laki-laki jumlahnya adalah 42 dan perempuan adalah 18. Yang perempuan ini 18, kemudian yang laki-laki 42. Jadi saya tidak perlu menghitung satu persatu. Nah, caranya gimana? Persentase laki-laki, populasi laki, persentase aja kita gunakan. Laki-laki, nah, satunya persentase perempuan. Kita geser sedikit. Kenapa enggak saya singkat? Karena yang persentase laki-laki kalau disingkat kurang bagus. Untuk menghitung persentase, rumus yang bisa kita gunakan adalah jumlah laki-laki yaitu 42 sama dengan jumlah laki-laki dibagi jumlah keseluruhan. Nah, untuk formatting kita jadikan persentase, persen. Sudah. Yang perempuan juga sama, 18 dibagi 60. Bentar, kita rubah formatnya. Sudah. Untuk laki-laki 70% dan perempuannya 30%. Kemudian untuk menghitung jumlah laki-lakinya, karena tadi kita menggunakan yang data yang sudah ada, saya akan sedikit membahas tentang bagaimana cara menghitung untuk jumlah laki-laki dan perempuannya, bagaimana kita memisahkan datanya tanpa kita sort. Rumus yang kita bisa gunakan, bentar, kita tulis dulu jumlah laki dan jumlah perempuan. Sudah, kita masukkan rumus sama dengan untuk menghitung, karena di sini kita menghitung bukan menjumlahkan, menambahkan atau rata-rata. Kita gunakan count karena kita menghitung. Kemudian yang kita pilih adalah count if atau hitung jika, karena di sini kita akan menyortir atau menghitung dan memilah. Count if, kemudian kurung buka. Di sini ada dua pilihan, range dan kriteria. Range-nya kita pilih kolom jenis kelamin. Sudah. Kemudian titik koma, tinggal kita masukkan kriterianya, apa yang akan dihitung atau apa yang akan disortir dari data tersebut. Karena di sini laki-laki, di sini dan saya menggunakan kode L, saya pilih count if L dan kurung tutup. Di sini kita beri
tanda petik karena kita tidak melanjutkan rumus untuk memisahkan huruf L tersebut. Itu akan dibaca sebagai sebuah syarat, bukan lanjutan rumus. Kemudian tinggal enter. Untuk yang perempuan sama, di sini saya samakan. Nah, yang saya ganti di sini adalah huruf L-nya menjadi huruf P. Enter. Jumlahnya sama. Kenapa tadi jumlahnya menjadi 41? Karena data yang terbaca secara otomatis itu berkurang 1, yang paling atas, karena kita menggunakan model menarik rumusnya ke bawah. Kalau kita copy paste, hasilnya akan tetap 42. Oke, sudah. Ini data parameter yang menggunakan seluruh populasi. Kita tidak menggunakan sampel. Kita pisahkan dulu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan sampel? Nah, di sini ada nomor sampelnya. Tinggal kita pilih dari parameter, masing-masing parameter ini kita pilih sesuai dengan nomor sampel yang digunakan. Masing-masing nomor sampel, kemudian nanti kita hitung sama rata-rata average. Ya, semuanya kita hitung kecuali persentase laki-laki dan perempuan di stratified. Kalau untuk klaster semuanya sama, dihitung keseluruhan seperti ini. Mohon maaf, tidak saya hitung atau tidak saya buatkan contohnya di sini. Saya selesaikan hanya sampai sini karena keterbatasan waktu. Cukup sekian dari saya untuk contoh perhitungan atau pembuatan atau pemilahan sampel menggunakan rumus Slovin dan menggunakan metode simple random dan systematic random. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah kalimat, atau mungkin ada yang salah dari contoh yang saya buat. Kalau ada masukan, saran, silahkan bisa menghubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.